Baik, pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang sekularisme. Dalam bahasa Latin, sekularisme ini berasal dari kata circulum. Nah, circulum itu sendiri memiliki dua makna secara konotasi ya, baik ruang ataupun waktu. Nah, kalau secara ruang, circulum ini dimaknakan dengan dunia gitu, atau yang sifatnya duniawi gitu. Hanya fokus ke arah itu. Atau yang kedua, berbicara tentang waktu. Jika berbicara tentang waktu, yang dibahas adalah saat ini atau sekarang. Berarti untuk kehidupan nanti jauh di akhirat itu tidak akan dibahas oleh seseorang yang menganut paham sekularisme. Jadi pada hakikatnya sekularisme ini merupakan paradigma yang memandang bahwa urusan agama dan negara itu mempunyai urusan yang berbeda. Agama punya urusan tersendiri berbicara tentang individu dengan Tuhan, sedangkan negara itu akan membahas atau membicarakan tentang urusan individu dengan perpolitikan atau sosial kemasyarakatan. Jadi dua hal ini dianggap berbeda dan dianggap tidak berjalan bersamaan. Itu yang disebut dengan paham sekularisme. Ada 3 tipologi paham sekularisme. Yang pertama, tipologi secara subjektif. Yang kedua, tipologi secara objektif. Dan yang ketiga, tipologi sekularisme diniyah atau ateis. Nah, kita akan bahas 3 tipologi ini ke dalam sub pembahasan yang lebih detail supaya rekan-rekan sekalian lebih memahami tentang tipologi dalam sekularisme itu sendiri. Kita akan masuk ke tipologi yang pertama. Tipologi yang pertama adalah paham sekularisme yang sifatnya objektif, di mana seseorang itu memisahkan antara kegiatan institusi dengan kegiatan yang non-institusi. Dan kedua adalah tipologi yang subjektif. Seseorang individu itu akan berusaha memisahkan mana perkara urusan pribadi dan mana perkara urusan agama. Dan tipologi yang ketiga tadi adalah tipologi diniyah, ateis. Seseorang akan mengenal sesuatu baik atau buruk itu hanya berdasarkan pertimbangan akal dan nalar mereka. Jadi mereka tidak perlu menerima ilmu atau ajaran agama-agama apapun pada diri mereka, karena akal menjadi kebijakan bagi mereka dalam menentukan baik atau buruknya seseorang di tengah masyarakat. Lalu kemudian bagaimana agama Islam memandang tentang paham sekularisme ini sendiri? Nah, rekan-rekan sekalian harus memahami bahwa sebenarnya agama Islam itu tidak menginginkan seseorang memisahkan perkara-perkara duniawi dengan perkara akhirat. Bahkan agama Islam itu sangat menjunjung tinggi seseorang supaya bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, rekan-rekan sekalian, innal Islam ad-din ad-daulah. Apakah itu? Jadi sesungguhnya Islam itu adalah agama dan negara gitu. Agama dan negara itu adalah tiang dari agama. Negara yang lepas dari nilai-nilai agama itu akan runtuh dan hancur. Maka dari itu sebuah tatanan negara itu harus disisipi atau dimasuki dengan nilai-nilai keislaman. Agar apa? Agar baik pejabat ataupun struktural ataupun aturan kebijakan itu semuanya bisa diayomi, diatur sedemikian rupa agar tatanan masyarakat kita menjadi baik. Rekan-rekan sekalian bisa lihat contoh ya, betapa banyak sekali orang-orang hebat ya, yang S2, S1, profesor. Mereka semua bukan orang yang tidak berpendidikan. Mereka semua adalah orang yang berpendidikan. Namun pada saat mereka menjabat di lingkungan pemerintahan gitu, dan mereka mendapat peluang untuk melakukan sebuah hal yang negatif gitu,
itu bukan karena mereka tidak berpendidikan, tetapi karena ada peluang dan kurangnya nilai-nilai agama. Nah, disinilah kita perlu menyusupkan nilai-nilai agama, pesan-pesan moral gitu, bahwa umat Islam itu senantiasa merasa mukrabatullah, diawasin oleh Allah. Jadi apapun jabatannya, apapun yang dikerjakan, tentu akan mendapat balasan dari Allah, penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang itu tidak boleh fatal menganut paham sekularisme yang mencoba memisahkan paham atau nilai-nilai agama dengan kehidupan duniawi.